Halo Sobat Kedai 39, kembali lagi bersama aku di Kedai 39, obrolan hangat, berbagi kisah dan pengalaman. Nah, hari ini aku gantiin Tariska lagi karena Tariskanya lagi kecapean, jadi aku yang gantiin. Nah, spesial hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol bareng narasumber aku. Nah, hari ini tuh spesial karena aku pengen membahas tentang ekstrakurikuler yang ada di SMK Tamtama Karanganyar. Nah, mau tahu nggak nih gimana keseruannya, kegiatannya apa aja di ekstrakurikuler Pramuka? Hari ini aku udah datangin narasumbernya langsung. Nah, dia salah satu siswa yang mengikuti kegiatan Pramuka di SMK Tamtama Karanganyar. Sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol bareng bintang tamunya, kita opening dulu. Oke Sobat Kedai 39, hari ini ada salah satu siswa, dia adik kelas aku. Silakan nih perkenalkan namanya ke teman-teman semuanya, ke teman-teman Kedai 39. Perkenalkan, saya Auliana Dasafira, saya dari kelas 11 akuntansi 1. Tuh, namanya Aulia Nada Safira, kelas akuntansi. Ya. Sekarang lagi sibuk ngapain nih, Aul? Kalau sibuk, paling sibuk di Pramuka. Sibuk di Pramuka ya? Ya. Kan kalau selain Pramuka di sekolah itu ikut organisasi apa aja? Ikut ekstra jurnalis, ikut ekstra Tamka English Club, udah. Oh, berarti 3 ya? Iya, 3. Nah, Aul ini juga ikut di jurnalis, teman-teman. Kalau kalian yang waktu perkenalan member ikut kan ya? Ikut. Nah, waktu itu Aul tuh ikut tuh. Kalau kalian tuh nonton terus ngeh gitu, nah Aul itu ada. Kan lagi pandemi nih, pastinya banyak kan kegiatan yang belum aktif. Iya. Nah, organisasi yang lagi aktif ini sekarang apa nih yang diikuti? Pramuka sama jurnalis mungkin? Pramuka sama jurnalis ya? Ya. Pramuka sama, kalau English Club sih gimana? English Club juga aktif sih sama. English Club aktif. Aktif. Gitu. Tapi sekarang gitu masih? Masih? Pembelajarannya itu seperti gimana? Sama kayak Pramuka online. Oh, online juga. Kan kamu ikut Pramuka nih, pasti setiap sekolah itu punya nama Pramukanya masing-masing kan? Iya. Nah, kalau SMK Tamtama Karanganyar itu nama Pramukanya apa? Nama Pramuka di SMK Tamtama itu Pramodia Anderpati. Pramodia? Anderpati. Pramodia Anderpati. Iya. Oh, Pramodia Anderpati. Aduh, budak ya saya. Itu artinya apa? Pramodia itu artinya pemuda, Anderpati artinya senang belajar. Jadi Pramodia Anderpati itu pemuda yang senang belajar. Pemuda yang senang belajar tuh bagus banget tahu artinya Pramodia Anderpati. Susah, Andret mulu ah. Pramodia Anderpati. Kamu udah jadi dewan ya? Udah. Itu pas pelantikannya gimana? Kan kamu udah masuk pandemi itu. Pas waktu jadi dewannya kan udah masuk pandemi. Itu gimana tuh dilantiknya? Cuma perwakilan aja 5 anak. Oh, perwakilan itu gimana? Upacara kah atau gimana? Ya, upacara biasa. Upacara ya. Jadi nggak kemah kan? Kalau aku dulu tuh kalau semua ada yang namanya kayak perkemahan apa itu? Penegak Bantara. Yeah. Kamu enggak ya? Enggak lah ya. Pandemi waktu itu. Iya, kamu nggak ngerasain Penegak Bantara. Waktu itu aku kemahnya itu di Widoro. Kalau kamu jadi tahun ini tuh katanya kemahnya di Slit Bang di mana itu? Pantai Bocor, dekat Pantai Bocor. Bisa di sana katanya kalau misalnya pandeminya udah hilang. Ternyata masih pandemi jadi nggak bisa. Kamu di Pramuka itu menjabat apa? Pradani. Oh ya, aku pernah dengar nih ada Pradani, Pradana, pemangku adat gitu kan ya. Nah, itu tugasnya gimana sih? Yang Pradani dulu deh, tugasnya apa? Kalau Pradani tugasnya sih nggak beda jauh sama Pradana. Kalau Pradani sama Pradana itu sama-sama sosok yang gampangnya penting lah buat berjalannya di organisasi di Ambalan. Kalau Pradani sama Pradani sendiri tugasnya sama-sama sebagai pemimpin itu ya mengkoordinasi, mengontrol seluruh kegiatan Ambalan dan bertanggung jawab. Ibaratnya ketua sama wakil gitu ya. Di kegiatan Ambalan lah.
Terus kalau pemangku adat nih gimana tuh? Kalau pemangku adat gampangannya tuh udah kayak tangan kanannya Pradana sama Pradani. Jadi dia yang ngedampingin Pradana sama Pradani. Itu kan aku pernah dengar gitu kalau misalnya katanya pemangku adat itu orang yang apa sih, kayak misal kan setiap pramuka itu punya adat masing-masing gitu. Jadi dia tuh yang melestarikan ya gitu katanya. Betul juga itu. Oh, itu ya. Jadi kayak tapi kalau Pradana sama Pradani itu kan sepasang. Nah, kalau pemangku adat itu cuma laki-laki satu atau bisa perempuan satu apa sepasang juga? Sama, sepasang pemangku adat putra dan putri. Oh, sama juga. Kegiatan pramuka itu apa aja? Kalau pramuka Pramodia Underpati itu. Iya. Kalau buat sekarang belum ada kegiatan sih, paling cuma ngasih materi pramuka aja, kan lagi pandemi. Oh, materi belum bisa pramuka buat aja. Kegiatan. Contohnya materinya apa aja nih? Ada untuk pertama kan biasalah kayak perkenalan dulu, memperkenalkan dewan-dewannya ke Andik. Terus materi selanjutnya ada sejarah kepramukaannya dulu. Ini kan itu ya, semua kelas 10 itu kan ikut kan ya? Iya, wajib. Jadi grupnya itu berarti nggak cuma satu dong? Enggak. Berarti dibikin per kelas. Oh, per kelas gitu. Terus kamu tugasnya nih mantau aja gitu ya? Iya. Maksudnya nggak ikut ngajarin gitu? Enggak, kan udah ada sekbin pengampuh sendiri. Jujur loh, aku kasihan sama katanya dia. Soalnya tuh dia nggak merasakan bagaimana waktu kita pas pengambilan bantara itu, penegak bantara yang harus apa sih itu, yang rintangannya banyak banget. Pokoknya itu, aduh, kalau inget itu bisa ketawa sendiri aku, soalnya lucu banget. Tapi ya ada juga nggak enaknya sih, malam-malamnya nggak enak. Kasihan banget loh angkatan kamu beneran, kemah nggak jadi ya kan, udah direncanain gitu loh. Soalnya aku waktu itu kan aku juga masih menjabat sebagai dewan ya. Jadi kan dewanin angkatan kalian kan. Jadi kayak selama aku jadi dewan tuh kayak nggak ada rasa kurang gitu, kayak mendidiknya itu banyak kurangnya gitu. Rasanya tuh pengen kayak kepengen kemah, terus juga ngerjain gitu. Maksudnya pembalasan dendam gitu tapi ternyata nggak terwujud kan, ya udahlah nggak apa-apa. Terus apa sih yang membuat kamu itu menyukai pramuka? Padahal jujur ya, aku tuh dari SMP nggak suka pramuka, dari SD malah mama aku tuh nggak ngizinin aku kalau kemah. Soalnya tuh dia tuh takut repot gitu, males repot. Soalnya pramuka kan kadang repot kan, bawa panci, bawa apa tuh nggak suka aku dulu. Tapi waktu di SMA malah kemarin disuruh kemah gitu. Ternyata seru loh. Terus yang membuat kamu suka itu apa? Pramuka tuh asik. Seneng lah. Emang sih mungkin pertamanya tegang, kalau ketemu sama dewannya kayak takut gimana mau ngomong jadi susah. Iya, terus itu nggak sih kayak misalnya ditanyain terus kamu nggak bisa materinya. Iya, juga kadang-kadang kan aku juga gitu. Apa itu dasadharma ya? Dasadharma aja aku nggak apa. Aku nggak apa. Emang nggak patut dicontoh ini saya. Itu kan takut banget kan kalau ditanya materinya. Iyalah. Terus apa lagi? Ya pramuka itu jadi punya banyak temen lah. Iya sih, emang temen. Pengalaman juga kan. Jadi lebih bisa disiplin lagi lah. Kayak misalnya kita di tenda ya, kan kita satu nih sama teman kita. Kita tuh jadi tahu kebiasaan teman kita, iya nggak sih? Iya, jadi tahu satu sama lain. Iya kan, jadi lebih dekat gitu kan. Jadi terus juga yang biasanya tuh dia nggak terbuka, terus jadi terbuka kayak gitu kan. Jadi pengalamannya tuh banyak, makanya ikut kegiatan, jangan cuma nonton aja. Terus apalagi ya, tadi dulu bingung saya. Banyak yang mau aku omongin tapi aku muter-muter bingung pertanyaannya apa gitu. Jadi kalau misalnya dulu waktu SMP pernah kemah juga? Pernah. Di mana kemahnya? Kemahnya waktu itu masih di sekolah sih. Oh, masih di sekolah, belum dibolehin keluar ya? Belum. SD di alun-alun pernah nggak? Enggak. Biasanya bisa. Oh, enggak juga? Enggak. Berarti baru pengalamannya di sekolah aja? Iya, waktu di SMP. Berarti belum ngerasain nih di hutan gimana susahnya nyari air. Aduh, kamu harus merasakan tuh waktu itu aku tuh lagi hujan gede, tahu nggak sih? Becek banget, ya ampun. Padahal kan harusnya yang ditunggu-tunggu anak pramuka kan kemahnya. Iya, kemahnya itu puncak-puncaknya. Terus pertama kali suka sama pramuka tuh karena aku ikut kemah waktu penegak bantara. Tuh bener-bener ngerasain kemah yang real kayak gimana. Aku nggak pernah kemah, ya mohon maaf ya. Jadi waktu pertama kali aku ikut kemah semua tuh aku bawa, yakin. Jadi kayak baju-baju tuh aku bawa double semua karena aku takut nanti
disuruh ngapain, terus nanti Bajunya kehujanan kotor segala kotor. macem gitu, bingung gimana gitu. Aduh dasar dodol banget, nggak tahu kemah saya. Nah ini kan lagi pandemi ya, pastinya kamu banyak dong kegiatan agenda-agenda yang tertunda gitu. Terus menyampaikan materinya ke Andik gitu tadi gimana? Apa cuman dari WhatsApp aja atau kalian tuh ngadain kumpul gitu tapi dibatasi anak atau gimana? Enggak, belum dibolehin sih sebenarnya, jadi cukup lewat WhatsApp dulu. Jadi cukup lewat WhatsApp aja ya? Iya, gitu. hampir sistemnya sih hampir sama lah kayak pembelajaran daring biasa. Belajar daring biasa gitu ya? Tuh Ya. kadang banyak kan adik-adik yang misalnya tuh ngeyel gitu, dia tuh nggak tahu apa-apa gitu, cuman lihat-lihat doang tapi nggak pada respon. Iya kan? Sisanya tuh kayak gitu. Coba perasaan kamu jadi doan kalau kayak gitu gimana? Soalnya aku udah pernah ngerasain loh ya. Nyesek banget ah. Iya, itu nggak berhadapan langsung loh. Aku berhadapan langsung, dia ditanya gitu diem aja kan. Ih, gimana sih kamu? Ih, gregetan tapi itu anak orang gitu. Aku nggak berani. Iya kan, gregetan sendiri kan. Ada yang kalau laki-laki sama perempuan gitu. Masih dominan yang mana nih yang galak? Galak maksudnya? Galak maksudnya yang susah, bandel gitu. Perempuan malah. Yang perempuan. Kan kebanyakan kan perempuan. Mm-mm. Bandel yang perempuan malah lebih susah ya yang perempuan itu sok nanya-nanya tapi tuh dia tuh kayak gimana kayak gitu. cuma nanya doang gitu iya, loh. nanya doang gitu. Ih, apaan sih? Kalau yang TKR, anak-anak TKR gimana? Kalau sekarang lumayan sih. Oh, TKR malah lumayan sekarang. Bisa Gampang diatur ya. dibilangin malah. Oh, malah sekarang cewek-ceweknya nih. Banyak ya yang cewek-cewek. Banyak lah ceweknya. Lagi perkantoran, pasti banyak nih. Aku anak perkantoran loh. Tapi kan kalau misalnya di WhatsApp itu ada kendalanya lah, ya kan? Nanti ada yang alasan, Kak nggak punya kuota, Kak sinyalnya susah. Gitu kan ya. Padahal tuh bohong dia pasti. Itu udah tahu, udah pasti tuh. Ya Gedek sendiri. Iya kan? Terus juga kalau misalnya itu loh, apa namanya? Kalau misalnya kita tuh nanyain baik-baik, terus dianya malah nyolot gitu ya nggak sih? Iya kadang ada kayak gitu. Sebel banget tau. Iya harus sabar-sabar lah ngadepin Andik. Kan Andik biasanya sifatnya beda-beda. Tuh kamu belum berhadapan loh. Besok kalau udah berhadapan, rasanya tuh pengen marahin dia beneran. Tapi tuh nahan. Aku juga gitu. Sebenarnya pengen gitu marahin, ngomelin gitu. Tapi kan dia anak orang gitu. Nanti nangis gimana gitu. Sebel tau nggak? Kelas 10 ya 10 karena udah kan kamu udah jadi dewan. Pastinya nanti akan ada turunan lagi kan dewan lagi. Itu udah ada belum? Udah ada sih, walaupun belum banyak, tapi udah ada. Udah ada. Berapa nih kira-kira? 30-an lah, paling. Baru 30-an. Kamu nih rencananya pengen merekrut berapa anak? Kalau aku sih pengennya 40 aja cukup. 40 itu banyak loh guys, beneran. Aku yang 30 sekarang tinggal berapa coba? Tinggal 25. Tuh, banyak yang ngicir sendiri-sendiri. Tapi kan emang kalau pramuka kan butuhnya banyak. Karena ngurus siswanya juga banyak. Tapi nggak takut nih kalau misal banyak yang nggak kerja. Biasanya tuh harusnya tuh ya menurut aku tuh kayak sedikit, tapi tuh kerja semua daripada banyak yang males gitu. Kalau 40 sih hitungannya pas. Pas ya? Ya, karena tahun-tahun sebelumnya bahkan ya sampai 50-an. Kamu sih tahun kamu berapa? Tahunnya aku 40. 40 juga? Iya, sama. Seatasmu? Seatasku banyak ya? Iya banyak. Sampai berapa itu ya? 70 apa ada? Kayaknya 60 lah. 60-an ya. Tuh. 60-an gimana coba itu pradananya ngurusin segitu banyaknya orang. Pasti tuh banyak yang main-main lah menurut aku tuh banyak yang main-main. Walaupun udah di seleksi juga pasti nantinya kalau udah jadi dewan pasti ada aja lah. Iyalah gak pasti mungkin itu. Nurut semua. Iya yakin bener. Jadi kamu kan udah jadi pradani ya. Ada dong anggota-anggota kamu yang susah diatur? Ada lah, ada aja pasti. Berapa anak? Jujur nih, aku juga ketua loh. Aku gini-gini tuh ketua tahu, tapi emang nggak pernah dihormati ya. Mohon maaf lah ya, ketua gadungan. Kalau sampai sekarang ya susah. Yang anggota dewan sih ada 5 anak. 5 anak? Ya ampun, kamu cuma 5 anak. Aku banyak. Aku tuh banyak anggota, aku ketua. Tapi kan ini online, jadi kan mungkin yang susah paling yang mungkin absennya malam banget mungkin gitu loh. Gitu ya. Kalau kan belum tahu tatap mukanya kayak gimana, jadi belum tahu. Tapi berat tahu jadi pradana. Harus memastikan gitu. Apalagi kalau misal ditanyain tentang keuangan.
Terus juga ditanyain tentang materinya udah sampai mana Mbak, perkembangan jadi udah sampai mana gitu. Yang ditanya semua lah. Iya kan, pusing. Semuanya. Aku juga ngerasain kok. Sekarang juga memang aku kan ikut PKS juga belum ada ketuanya karena aku belum melihat anaknya Gimana bener-bener. anaknya? Maksudnya yang benar-benar bisa gitu. Soalnya tuh susah, PKS itu kadang susah-susah gitu lah, gimana lah. Susah anaknya. Banyak dong, 35 tinggal 25 tuh, bayangin. Yang keluar banyak banget kan. Padahal udah hampir puncaknya pada keluar ya. Iya, udah hampir puncaknya. Sekarang giliran tinggal ngambil itunya sertifikat susah. Tuh, biarin aku bilangin. Emang susah diatur Tapi tetap sih yang namanya kayak gitu tuh aku sukanya tuh karena persaudaraan, ya nggak sih? Iya. Momen kan setiap pramuka ini pasti ada momennya dong. Waktu dulu kamu jadi andik pasti kamu ada momen-momen di mana momen itu tuh nggak bisa terlupakan. Jadi pengalaman tersendiri buat kita, iya nggak sih? Apa Iya. Waktu makan bareng-bareng. Iya ya, itu Iya, tuh bareng-bareng. salah satu momen banget kan, kekeluargaannya itu tercipta banget, ya nggak sih? Iya, maksudnya kan karena kita tukeran lauknya, iya kan, bagi minum. Terus juga apalagi kalau misalnya kalau aku ya PKS itu kan biasanya jaga. Kalau misalnya habis jaga itu biasanya kan capek, terus kita tuh ada yang tidur, terus ada yang makan bareng gitu tuh, kayak kekeluargaannya enak tuh lah. Iya, kekeluargaannya tuh ada banget gitu. Tapi kalau misalnya udah lagi nggak tugas itu tuh ya ampun, nyapa aja enggak. Biasanya tuh gitu, sebel banget aku. Tapi kalau lagi jaga terus makan bareng gitu rasa tuh capeknya hilang ya. Iya, rasa capeknya hilang gitu, senang-senang bareng gitu. Emang sebenarnya tugas itu capek, iya emang capek. Iya. Tapi kan ya gitulah, enaknya ikut organisasi kan. Iya ya, nambah pengalaman nambah juga. Pengalaman. Apa yang kita nggak tahu tuh kita terus jadi tahu. Iya kan, aku juga kayak gitu sih. Yang awalnya aku nggak tahu, misal aku nggak berani kayak nyebrangin jalan, biasanya kan PKS itu nyebrangin gitu ya. Yang awalnya aku takut-takut sekarang udah terbiasa, jadi kayak biasa aja gitu. Terus semua juga punya banyak temen. Iya, semua kalian ikut sesuatu pasti ada resikonya lah semuanya. Iya, ada resikonya. Dan juga kalian tuh kalau misal pengen ikut apa aja organisasi, itu tuh jangan takut jangan mikirin resikonya dulu gitu. Iya. Kayak kita tuh harus berani melangkah. Karena nggak bakalan berubah kalau nggak mau maju. Iya. Terus juga kalau misal yang anak-anak SMA terus pada males-males ikut kegiatan, percaya deh kalian bakal nyesel. Soalnya tuh ikut masa-masa asik lah, iya, enak. Masa-masa SMA itu masa-masa di mana kalian itu mencari banyak pengalaman gitu yang nggak mungkin kalian dapetin setelah kalian lulus. Itu ya sih, kembalinya kalau SMA kan udah masa-masa akhir lah kalau misal nggak mau kuliah. Kayak ya intinya apa yang kita dapetin di SMA itu nggak bakal kita dapetin kalau kita udah lulus gitu sih. Bakal nyesel lah, beneran. Makanya aku tuh ikut banyak, tau aku dulu ikut English Club, tapi setelah waktu itu almarhum Pak Adi udah meninggal gitu, terus akhirnya aku berhenti di situ. Soalnya aku waktu itu harusnya ikut KIK bareng kamu, tapi seangkatan kamu apa kamu ya? Kayak seangkatan Siska Wulandari itu. Nah waktu itu tuh disuruh kan. Kak siapa sih namanya ya? Yang cowok ya? Iya. TKJ 3 siapa? Iya Wahid. Aku tahu yang ini. Aku tahu yang ini. Ya itu waktu itu tuh aku mau English. aku Abura ya, aku taunya Minin, biasanya kan dipanggil Minin gitu. Enggak tahu namanya Wahid. Nah waktu itu tuh aku harusnya tuh berangkat ke IKA bareng dia kan disuruh. Tapi aku waktu itu kita mepet pagelaran. Jadi aku milihnya nanti pagelarannya gak ada yang ngurusin kelas gitu. Ya, jadi aku bantu-bantu aja deh ikut pagelaran gitu sih. Juga takut juga soalnya aku nggak bisa bahasa Inggris. Tapi di sana belajar kan enak. Iya, enak lah di sana. Nyesel tahu sebenarnya kalau ditanya nyesel apa enggak nyesel. Tapi kemarin itu nggak bisa milih di antara mau persiapan pagelaran apa mau KIK gitu. Nah aku mau nanya lagi nih, rencana buat pramuka kedepannya gimana? Kepengennya sih pramukanya bisa dilaksain kayak normal lah, kayak angkatan-angkatan sebelumnya. Terus biar bisa kontak langsung lah sama andiknya. Belum pernah lihat berarti ya? Belum sama kasian banget dia. Berarti sama sekali belum pernah ngeliat gitu? Belum pernah.
Cuman tahu nama-namanya tok Iya, gitu. cuma baru tahu nama-namanya aja. Apa nggak disuruh buat apa misal foto terus nanti fotonya dikirim? Lagi disuruh, lagi disuruh. Buat laporan dokumentasinya sih. Tapi belum jadi. Pasti karena anak-anaknya susah, males. Dikasih waktu sebulan padahal. Terus pastinya kamu pengen kemah dong ya? Pengen lah, masa saya udah gak kemah, angkatan saya jadi dewan saya gak kemah, aduh ngenes banget sih. Kasian banget dia, ya ampun, dia jadi dewan gak kemah, dia jadi andik juga gak kemah, aduh kasian banget. Bantara cuma dikasih aja ya langsung. Iya. Ya ampun. Kurang perjuangannya menurut aku, ya gak sih? Ada yang kurang lah pasti rasanya. Ya, kurang banget pastinya. Nah, itu rencana-rencananya ya. Kalau untuk harapannya sendiri buat pramuka apa? Harapannya ya pramukanya biar jadi lebih baik lagi ke depannya. Dari angkatan sebelumnya ya. Tetap apa ya? Ya tetap intinya semangat. Tetap semangat lah untuk dewannya ya. Dewannya harus sabar ngadepin adiknya. Walaupun banyak yang susah, namanya juga itu udah jadi tanggung jawab kita gitu. Waduh, aku sebagai seorang dewan juga loh ya. Karena emang sebenarnya ngurus andik tuh nggak gampang lah. Nggak gampang pasti, itu udah pasti. Soalnya tuh nggak semua anak itu enak, gampang disuruh. Kamu suruh gini langsung gitu enggak. Banyak yang gimana sih kak, pura-pura nggak tahu padahal ya males. Udah apalah sama teman-teman sekarang. Iya, udah apalah sama apa gelegatnya gitu. Maksudnya dia tuh kayak apa pura-pura nanya padahal ya biar nggak ditanya apa-apa gitu. Sebel aku. Ya begitulah sekarang. Intinya lebih baik dari angkatan sebelumnya ya. Terus ini terakhir nih, kesan dan pesannya apa nih buat Kedai 39? Kesannya bagus. Terus apa ya? Pesan-pesannya nih apa? Pesan-pesannya buat Kedai 39, semoga kedepannya bisa menghadirkan bintang tamu yang lebih menarik lagi, menginspirasi pastinya ya. Terus ya biar makin sukses lah kedepannya. Amin. Dan penontonnya juga makin banyak. Amin. Terus juga subscribernya banyak ya. Jadi kalau kita di jurnalis itu nggak ada model-model dewan senior sama nggak ada ya. Semua itu sama di sini gitu. Aku juga belajar, Aul juga belajar gitu sih. Oke, segitu dulu ya ngobrol-ngobrol kita hari ini, dan pastinya bermanfaat banget kan. Kita tuh jadi tahu pengalaman gitu loh. Intinya tuh buat teman-teman semuanya jangan takut untuk memulai sesuatu gitu. Intinya carilah pengalaman yang sebanyak mungkin. Apalagi kalau kalian tuh SMA gitu, masa-masa SMA, masa-masa di mana harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena nanti kalau udah lulus, kalian mau ngapain? Kalian tuh nggak bakal menemukan itu gitu loh. Udah Jadi gak ada waktunya. Jadi ikutlah organisasi, jangan takut resikonya atau gimana. Pasti tuh kalau ya pasti ada resikonya kan. Semua kegiatan pasti ada. Cuman kita tuh harus siap gitu. Nikmatin aja alurnya. Nikmatin aja. Pastinya tuh nantinya gue juga bakal seneng juga kan ya. Yeah. Punya banyak teman, pengalaman. Dengerin Rin, punya banyak teman, pengalaman. Itu susah banget tau diajak. Intinya pasti punya banyak teman kalau kita mau berorganisasi. Oke. Jangan lupa dengerin Kedai 39 di Spotify dan iTunes. Terus juga like video ini, tonton sampai habis. Kalau ada iklan jangan di skip, dan juga subscribe tentunya. Dan yang udah subscribe makasih banyak. Terus tonton semua acara-acara di channel SMK Tamtama Karanganyar yang pastinya menghibur, menginspirasi, dan pastinya ada menambah wawasan dan pengalaman kalian. Oke? Segitu dulu video hari ini, dan sampai ketemu di Kedai 39 episode selanjutnya. Dadah!